Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Sebuah pertanyaan datang buat kita bersama-sama hari ini. Bagaimana kita bisa membangun sebuah karakter yang kuat? Kemarin sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya karakter yang kuat itu berarti kita setia, kita percaya, kita mengasihi sekalipun sulit buat kita lakukan. Karena faktanya kita acap kali disakiti, acap kali juga kita bisa menerima hal-hal yang sulit buat kita setia kepada Tuhan. Tapi sekalipun demikian, kita punya langkah tipsnya bagaimana kita bisa membangun karakter yang kuat. Pastinya melalui ujian juga melalui proses. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua dan keempat berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan satu ketekunan. Benar sekali apa yang firman Tuhan katakan bahwa kita mesti merubah mindset kita, cara pandang kita melihat sebuah kesulitan. Anggaplah, artinya apa? Pemikiran kita diubahkan. Anggaplah suatu kesukaan, kebahagiaan apabila setiap kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin di sana Tuhan izinkan kita mengalami masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah juga dalam pelayanan, masalah dalam hubungan relasi kita. Ya, kita bisa bertemu dengan kondisi yang mungkin tidak mudah buat kita lalui karena kita mungkin pernah bersitegang dengan orang lain, kita bersalah paham dengan orang lain, itu masalah juga. Lalu juga ada kegagalan, kita mau menggapai sesuatu tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Kita mau supaya kita grow tapi kondisinya adalah kita mungkin semakin terpuruk. Nah, kegagalan, masalah, bahkan mungkin penolakan dari orang-orang di sekitar Anda dan saya itu bisa menimbulkan satu kondisi yang tergantung bagaimana sikap kita. Bisa membentuk hati kita tetap tahan uji atau kita terhanyut dengan masalah, kita terhanyut dengan kegagalan, kita terhanyut dengan penolakan, sehingga tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Misalnya dia bunuh diri, itu lebih ekstrimnya, atau juga dia bisa hidupnya kacau, dia mabuk-mabukan, dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Itu pelampiasan secara emosional, saudaraku. Tapi saya katakan bahwa kalau kita punya karakter yang teguh, kita mesti mengubah mindset cara pandang kita. Kita mesti menganggap bahwa masalah, kegagalan, bahkan mungkin penolakan dari orang-orang di sekitar kita semuanya menjadi tempat ajang di mana kita mendapat ujian yang kuat. Artinya kita semuanya harus mengubah cara pandang kita. Saya diproses oleh Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan supaya apa? Hati kita mengalami tahan uji. Dengan demikian Anda menjadi orang-orang yang kuat. Ya, sekalipun mungkin ada orang yang menggosipin kita, orang yang mungkin berpikir yang atau mungkin juga mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, Anda tidak menjadi orang yang tersinggung. Anda gak menjadi orang yang lekas marah. Karena apa? Sesungguhnya itu semua ujian buat kita. Proses dalam hubungan juga demikian. Kita punya teman 10 perbedaan, 10 juga mungkin hal-hal yang tidak sama dengan pikiran kita. Tapi itulah semuanya akan menguji kita, semuanya akan memproses kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa, punya karakter yang dewasa, punya karakter yang kuat, yang teguh. Artinya apa? Setiap kita tetap menjadi pribadi yang unggul karena kita mengalami fase-fase itu dengan cara pandang yang berbeda. Tuhan menolong setiap kita supaya Anda tetap menjadi pribadi yang kuat sekalipun Anda ada masalah, kegagalan, dan juga ada penolakan. Terima kasih Bapakku dalam sorga, terima kasih buat firman hari ini. Kami percaya Tuhan sayang kepada kami harus mengubah cara pandang kami, menganggap bahwa semuanya adalah sukacita apabila kami mengalami kegagalan, apabila kami mengalami satu masalah, bahkan juga dalam penolakan, bahkan juga dalam bagian-bagian hidup kami yang lain. Tuhan sayang kepada kami semua. Tuhan mau supaya kami menjadi pribadi yang unggul, jadi pribadi yang berkarakter Kristus, punya karakter yang baik, tidak lekas marah, tidak lekas emosi. Tapi kami tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih buat hari ini.
Roh Kudus tolong kami, semua langkah kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.